Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Saudara sekalian, sedang Jumat. Mukminin, mukminat semuanya. Kita bersyukur pada Allah. Kita menyelesaikan tahun ajaran. Satu periode, 1 tahun. Yang dimulai dari 1 Juli sampai 30 Juni. Itu periode pendidikan yang kita laksanakan. Kita tidak mengikut 1 Januari sampai Desember, tapi Juli kepada Juni akhir. Mengapa seperti itu? Karena memang kita ikut pembukaan tahun ajaran baru adalah Juli dan selesai 1 tahunnya adalah Juni. Maka anggaran pembelanjaan pendidikan ini juga diatur berdasar kalender Juli ke Juni. Sekarang 1 tahun. Sebelum kita membahas itu, di penghujung tahun ajaran ini, kita punya pengalaman. Apa pengalamannya? Ada kelompok yang mengatasnamakan organisasi tertentu. Saya belum tahu itu organisasi legal atau ilegal. Mendemo institusi pendidikan. Nah, ini pengalaman kita. Begitu kita mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa tanggal 15 akan ada demo yang disponsori dalam surat pemberitahuan mereka itu oleh seseorang yang bernama Fulan atas nama organisasi X. Itu hari Selasa. Kurang lebih pukul tengah hari lah, saya mendapat berita itu. Kita baca bahwa yang akan mendemo 3.000 orang. Dalam hati saya, itu sesuatu yang tidak mungkin untuk lingkungan Indramayu. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel. Dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel saya, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura.
pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh begitu ya. Tapi yang bersangkutan sedang koordinasi di Bandung. Tuh, Bandung. Oke, sudah tahu. Saya perintahkan Ustadz Halim selaku tim LKM buat surat pemberitahuan bahwa LKM, Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin Az-Zaitun Indonesia, memberitahu kepada kepolisian bahwa sukacita kami menyambut para demonstran yang jumlahnya hanya 3.000. Surat kirim, diterima. Itu hari Selasa malam. Pukul masih belum ada perintah dari Syekh ya. Ingin tahu apa respon daripada pihak kepolisian. Ternyata pihak kepolisian menganggap serius. Karena surat yang kita kirimkan para penerima daripada demo yang 3.000 itu diperkirakan 10.000 orang yang menyambut mereka. Nah, itulah menjadi sesuatu yang sedikit membuat pemikiran bagi kepolisian. Bertanya, ini benar apa yang selalu kami lakukan antara omong dan laku itu satu, laksana keping koin. Antara belakang dan depannya itu harganya segitu. Siap-siap. Saya belum menyampaikan kepada burung yang sudah dicacah, yang sudah ditaruh di 4 penjuru gunung, belum dipanggil itu. Karena Nabi Ibrahim tatkala agak ragu sedikit pada Tuhan, ya apa sampean niku? Nguripno wong. Itu bahasa Wetan itu. Bahasa Pantura Timur. Tuhan, gimana caramu menghidupkan orang mati? Tuhan menjawab, khudh arba'atan minat thair. Ambil 4 burung. Ini tasbih itu. Burung. Maka kekuatan Indonesia dilambangkan Garuda. Fasurhunna. Cacah mereka, cacat dan campur. Wada'hunna ala kulli jabalin minhunna. Taruh di puncak gunung. Campurannya tadi, wetan kulon lor kidul. Tatkala kamu menginginkan fad'uhunna, panggil semua tadi yang sudah dicacah tadi. Ya'tina kasa'yan, mereka akan berbondong-bondong datang. Jadi yang kemarin itu teori Nabi Ibrahim. Karena sudah mengatakan, ya kami sambut dengan 10.000 orang. Malam
hari Selasa malam, karena sudah diyakinkan 3.000 itu pasti datang. Gunung Surawiti dipanggil, tap. Adanya di pantai utara Jawa. Gunung Pulau Sari dipanggil, dek. Kemudian Gunung Ijen panggil. Semua dipanggil hari Rabu pukul 12. Semua mengatakan siap 10.000. Pagi, subuh daripada hari Kamis sudah berkumpul. Bukan lagi pakai jangjang, tapi pakai kaki 4. Saya hitung, saya ini kalau dilapori nggak yakin kalau belum menghitung. Dihitung. Ustadz Halim bilang sekian-sekian kamu sudah menghitung melalui drone. Tidak. Saya hitung. Tap. 2.000 tatkala saya menghitung. Nggak tahu setelah itu dihitung berapa ribu kendaraan itu. Ternyata ada busnya juga. Ini yang kecil-kecil itu 2.000. Jadi kalau kali 5 kan 10.000. Tapi saya tengok yang datang terakhir itu depan 2, tengah 2. Kita tengok belakang kosong. Oh ini sudah menengah ke atas ini ya. Menggunakan mobil hanya diisi 4 orang. Ini sudah menengah ke atas. Kali 2.000 kali 4 kan 8.000. Itu terakhir 1 jam lagi ditengok ada yang 5. Depan 2, tengah 2, belakang 1. Oh ini menengah saja. Karena masih diisi 6, 5. Gitu kan. Bukan menengah ke atas. Kalau menengah ke atas tadi yang 4 tadi itu. Oke, walhasil pagi dikumpulkan. Kita tanya pasukan pertanian. Pertanian bagaimana? Oke. P3KPI, petani, penyangga, ketahanan pangan Indonesia, organisasi yang sudah mempunyai izin operasi. Tanya, ada berapa? 34 atau 43 itu? 43 regu. Oh, kali 11. Ya. Kita tanya, suruh menanya. Itu tadi pertanian pangan. Sekarang pertanian buah. Mau mangga, mau pisang, mau durian. 44 regu. Berarti kali 11. Kemudian karena bawang ini juga sumber pangan yang harus dipersiapkan. Panggil, gimana petani bawang? Ada 12 regu. Berapa? 11 regu. 16 regu. Alhamdulillah kali 11. Guru jangan ikut. Tugasmu mendidik dan mengajar. Tidak boleh terganggu. Murid jangan keluar dari kelas, belajar. Dosen jangan ikut-ikut. Mahasiswa boleh ikut karena sudah maha. Jadi pengalaman menerima demo. Saudara-saudara, inilah yang kita namakan manusia atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang mau nyaci maki saja kita terima. Mau nyaci maki itu tujuannya kita terima. Apalagi pesantren yang mau meneliti di Az-Zaitun diterima.
Ini hari ini kita kedatangan pesantren. 5 kiai pesantren. Izinnya 5 orang, tapi yang datang cuma 4 orang. Cuma belum ditanya oleh Syekh, mengapa sudah diberikan izin 5 kok yang datang cuma 4? Harus bertanggung jawab itu. 5 taqulun ma la taf'alun. Kadang-kadang menyepelekan, yang begini-begini disepelekan. Biasanya yang gampang menyepelekan yang atas nama kiai. Janji 5 orang, minta izin 5 orang, datang 4 orang, nggak pernah minta maaf. Karena kiai sudah pasti dimaafkan oleh Allah. Nah itulah yang harus dirombak. Kalau minta izin 5 orang diizinkan, datang 4 orang itu mesti begini, nggak satu ini nggak bisa datang karena ini. Itu wajib. Jangan pakai minta fatwa dari majelis fatwa. Ulama. Karena belum mendapat fatwa dari majelis ulama, terus diem. Itulah satu di antara 5 taqulun ma la taf'alun. Dan ini harus menjadi akhlak daripada kita. Nah, mungkin nanti baru lapor itu. Ya. Supaya tidak kabur maktan. Inilah menjalankan akhlakul Quran. Bukan nyindir, karena ada di depan. Dan bukan ghibah, hanya wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini sempalan, obrolan sempalan dulu ya. Nanti baru tentang apa tadi. 4. Kemudian nanti para pembimbing, para pengantar pakai SOP pengantaran itu, masukkan dulu ke dapur ma'had. Apa itu dapur ma'had? Sekretariat. Di sana ada kurikulum, di sana ada set plan. Supaya apa? Supaya kenal dulu ini loh kurikulumnya. Sehingga nanti dalam perjalanan nggak nanya kitab apa yang dipakai. Karena apa? Sudah kenal kurikulum. Kan pesantren dan kiai itu yang paling pertama ditanya itu kitab kuning atau kitab hijau. Jangan-jangan sudah bertanya itu. Maka tunjukkan dulu ini kurikulumnya. Ini loh set plan kami. Kalau membangun harus di tempat ini. Ulangi, nanti tunjukkan dulu. Setelah masuk sekretariat, sarana pendidikan, jangan dulu masuk kelas. Kelas itu kecil. Tunjukkan asrama. Tunjukkan bagaimana mengolah kehidupan supaya bisa makan tiap hari. Setelah itu tunjukkan di mana sumber pangannya itu. Di mana bisa diproduk itu. Tunjukkan, baru tunjukkan ini loh sekolahannya. Tunjukkan, jangan ujuk-ujuk di Alia. Pantas kalau di Alia terus nanya kitab nanti itu. Kitab apa? Kuning apa hijau gitu. Tunjuk dulu ke PAUD. Pendidikan usia dini. SD atau ibtidaiyah, sanawiyah, Alia, perguruan tinggi. Itu. Dan ini sudah harus jadi pengetahuan semua. Karena yang biasanya mengantar itu eksponen, diserahkan kepada majelis guru, terkadang bisa jadi tidak seperti SOP-nya. Nah sudah, kembali ke demonstrasi. Saudara-saudara, Syekh ini dikritik pun harus didengar. Kalau ada yang kritik. Dicaci pun didengar. Dipuji tidak terlalu didengar. Untuk apa dengar pujian? Itu bisa kata orang Banten, sokong jongklok. Disokong tapi didorong. Makanya jangan terlalu mendengar pujian orang.
Adapun kalau ada orang mendengar, hadza min fadli rabbi, walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan seperti itu. Seneng, waduh, terus saking senengnya nabrak pintu. Ya dipuji kan. Ya sudah, 10.000 datang. Saya tidak ingin yang datang ini tidak mengerti apa tujuan menyambut. Saya satu persatu grup itu didatangi, kita menyambut orang demo. Dengarkan apa yang mereka sampaikan. Semua sudah sampai. Saya teliti, ada infiltrasi enggak ini? Ini banyak orang yang underestimate pada Panji Gumilang. Nah, Panji Gumilang ngerti apa? Tahu-tahu saya jalan, ini kok ada yang aneh. Ini ada orang kok aneh. Kita tanya pada pimpinan rombongannya. Ada yang aneh enggak? Oh, ada. Apa? Ini. Ngaku wartawan, ngaku apa itu yang Satpol PP. Ngaku ini, dari mana? Belum tahu. Ini, saya datang. 1, 2, kalau enggak 3, 4 itu. Saya perintahkan ambil KTP, potret. Baru saya tanya, Anda siapa? Jawabannya sudah tidak jelas. Langsung saya masuk saja pada poinnya. Bukan, Anda infiltran. Tunjukkan suratmu. Dan dari mana kamu? Mengaku dari Pemda Kota Bandung. Mana surat tugas? Tidak bisa menunjukkan karena memang infiltran. Dan pegawai negeri dalam KTP-nya itu. Dan memakai mobil plat merah. Maka ini patut dilaporkan. Harus dilaporkan. Jangan ada PNS liar. Mau menyelundup, mau menginfiltrasi ke tim kita ini. Pada waktu ditanya, ngambil rokok lain, tambah beda lagi. Nah, kamu infiltran, kamu merokok. Di sini tidak ada asap rokok. Buang rokokmu. Itu di depan polisi pangkat kapten. Saksikan polisi. Saya harus bertindak seperti ini. Ini nanti yang membuat gara-gara. Walhasil kita suruh mengusir orang itu dan dihantar sampai ke jalan tol. Besok laporkan itu. Rusak negara, PNS-nya model begitu. Hari kerja kok sempoyongan kemana-mana. Nah, kalau hanya diinfiltrasi oleh orang model begitu, ya terbang itu dia nanti. Sebelum pagi, Ustadz Abdul Halim selaku koordinator lapangan sampaikan pada masyarakat. Disampaikan jumlah yang 10.000. Kemudian ada pasukan khusus, pasukan anjing herder. Ada yang komentari, pesantren kok punya anjing ya? Memang polisi saja yang punya anjing. Saya ini memelihara anjing yang namanya Suromenggolo. Itu dari piye, dari kirik yang kecil. Waktu mendapat itu namanya Jones. Saya tidak mau. Saya harus punya nama yang idola Syekh. Warok Suromenggolo. Itu Warok Ponorogo itu. Dilatih. Ada polisi bertanya, gimana melatihnya saya? Ya semau saya juga pendidik. Orang saja bisa dididik, apalagi kewan gitu kan. Maka bahasa isyarat kepada anjing itu tidak mengikuti bahasa polisi.
dan tidak pakai suara. Suro Menggolo, kalau saya senyum, itu nyampaikan tangannya, 1. Saya senyum sekali lagi, 2 disampaikan. Baru dikasih makan. Sampai sekarang begitu. Satu ketika ada binatang reptil, kalau di Jawa Timur sana namanya nyambe, di sini biawak. Kurang lebih 8 meter jauhnya. Saya senyum, dia gini, saya begini. Dan ngerti dia, nyerang, pap. Bisa sampai, hanya tidak tepat, kurang setengah meter. Sang biawak sudah lari ke Al-Kautsar. Telaga Kautsar atau telaga Siloam. Sudah. Kali waktu partnernya kita ajak jalan-jalan. Saya ini suka nuntun anjing juga, cuma jangan dipotret, nanti orang macam-macam gitu. Tapi karena sudah macam-macam, besok saya akan bawa anjing Suro Menggolo itu. Kalau perlu bersama kiai yang 4 ini. Ini kiai yang 4 ini kepada anjing, Masya Allah, dicuci 17 kali. Padahal perintahnya hanya 7 kali kan. Itu 17 kali supaya afdol gitu. Tapi setelah pulang dari sini jangan benci kepada anjing. Anjing itu luar biasa. Lebih setia daripada orang yang tidak setia. Lah kalau dibandingkan semua orang, itu kan namanya tidak adil dan tidak beradab. Ya lebih setia daripada orang yang tidak setia. Ya, orang yang tidak setia ya dibandingkannya kepada anjing. Gitu. Nah sudah. Berapa yang ada hari ini? Kemarin baru 1 regu lebih. Saya punya 3 regu. 3 regu kali 11, 33. Punya 33 herder. Dan alaskan. Hanya sayang 1 dicuri orang. Tapi saya tahu adanya di itu dekat Indramayu yang mana itu? Bukan, yang ada stasiun kereta api. Jati Barang. Tapi yang bersangkutan bukan mencuri, membeli dari pencuri. Saudara-saudara, itu pasukan anjing. Pasukan bawang ini itu semua sudah siap, pagi anjing dibawa ke depan. Apa statement Korlap? Korlap membuat statement, bila kalian datang dengan damai, kami beri tepuk tangan kepada kalian. Tapi bila tidak seperti itu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini bahasa Korlap. Bahasa Korlap. Dan Korlapnya memang bisa diuji. Namanya Abid Al-Halim. Hamba yang paling sabar dan paling tepuk tangan. Tapi kalau di luar batasnya, maka dia tidak tahu apa akibatnya. Ternyata itu bahasa yang luar biasa, bisa ditafsirkan kemana-mana. Dan Korlap ini gemetarnya itu hanya pada seorang. Kalau saya sudah memanggil dan suara keras, sudah semua rontok itu, gemeter. Jadi kalau mendengarkan suara teriakan saya, itulah cara saya untuk mengingatkan supaya tidak terulang lagi. Tadi pagi-pagi sudah meneriaki kepala Ibtidaiyah, wakil kepala Aliyah, diteriaki supaya tidak terulang lagi. Itu sudah sana lupa assalamualaikum dia, karena keringatan
ditegur keringatan. Lupa, sampai pintu baru ingat. Assalamualaikum. Ya begitulah cara. Lain orang, lain cara. Mumpung jadi yang paling senior, caranya ditunjukkan. Pagi berjalan, katanya pukul 9. Menerima tamu itu, kan sudah kita buatkan sistem. Saguh, gupuh, lungguh, suguh. Kita sudah gupuh semua, mempersiapkan nerima demonstran yang mau mendemo kita. Sudah sibuk, saguh, siap. Karena kita sudah mengirim surat ke Polres. Jadi tidak ilhal. Lungguh, kita siapkan tempat. Malah ada tim penghibur. Apa itu? Orkes. Nah, ini orang mau didemo, disiapkan kesenian. Suguh sudah disiapkan nasi kotak. Itu kan biasanya koordinasi kan? K, kopi. R, rokok. D, duit. C, nasi. Jadi kalau ada orang bilang, gimana koordinasinya? Itu harus diterjemahkan. Kopi, rokok, duit, nasi. Koordinasi. Saya ini hafal bahasa-bahasa yang begitu itu. Hafal. Karena apa? Dari dulu belajar mantek. Dari dulu belajar balaghah. Lah kapan menggunakannya kalau enggak sekarang? Oh, ini singkatan. Jangan jadi cepot. Kalau cepot itu ditanya apa itu arti daripada BPMU. Kata cepot singkatan. Tanya lagi, singkatan apa? Yang penting singkatan. Nah, maka tidak bisa menemukan rahasia singkatan itu. Kalau saya pelajari, sampai bahasa Morse pun bisa. Baru begini, oh ini begini. Orang baru dengar bahasa Yahudi, Ibrani, geger. Mengapa? Terlalu terbatas. Maka kemarin bahasa penyambutan itu terakhir itu Shalom Chaverim, lain lagi kan? Shalom Chaverim, Shalom Chaverim, Shalom, Shalom. Lehitraut, lehitraut, Shalom, Shalom. Kok lain lagi saya salomnya? Ya beda-beda. Ini kan kawan-kawan yang mau datang. Shalom Chaverim. Selamat datang kawan-kawanku yang mau mendemo. Ulang, lehitraut, lehitraut, shalom, shalom. Selamat jalan, selamat jalan. Selamat, selamat. Begitu yang namanya manusia kemanusiaan yang adil dan beradab. Hanya sayang pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Omong doang. Ngomong 3.000 yang datang itu 60 pasang kaki. Artinya 30 orang. Mengapa bisa menghitung begitu? Polisi saja tidak bisa menghitung. Katanya antara 100 sampai ke 200. Saya masukkan pasukan pisang dan duren masuk. Hitung. Kan mengikut seneng itu rombongan itu.
Karena mencari susah, tidak punya koordinasi. Uang kopi enggak punya, uang rokok apalagi, duit komodoi, nasi mual piun. Lapor, hanya 30 pasang kaki. Oh, 30 orang. Jadi tidak ngomong 30 orang, hanya 30 pasang sepatu. Pinter juga padahal nggak diajari itu. Ngikut syekhnya itu, pinter. Oh iya, itu agak banyak itu. Oh itu yang baca selawat itu sewaan sekaligus selawatan. Jadi nyewa mobil dan alat-alat pengeras suara dan yang selawat-selawat itu. Suaranya hilang karena di sebelah depan pintu utara itu rombongan ribuan orang melantunkan Asmaul Husna. Mungkin karena ada Asmaul Husna itu ngeredek. Nggak nyampe. Lah inilah teror namanya. Nakut-nakuti orang. Lah bagaimana tidak? Sampai polisi pun kena prank. Ya bahasa apa prank itu? Saya mau ikut-ikut saja. Apa pranknya? Polisi karena sudah melihat kalau sudah dari Az-Zaitun 10.000 bisa lebih yang datang. Disiapkan pasukan BRIMOB siap dengan segala peralatannya. Pasukan gegana, entah apa itu gegana nggak tahu. Terus kawat berduri, padahal kita sudah masang kawat berduri, dilapis lagi. Supaya rombongan Az-Zaitun ini tidak keluar ke jalan raya. Padahal Syekh bisa nelusup ke sela-sela kawat berduri itu. Memang badannya besar, tapi tatkala itu bisa nelusup. Nggak tahu mereka. Saya itu sudah keluar, hanya peci dilepas. Melihat. Satu persatu orang yang teriak-teriak, Syekh hafal wajahnya dan namanya. Kemudian disiarkanlah oleh media-media entah elektronik dan sebagainya, diputar balik. Az-Zaitun dikepung oleh demonstran. Siapa itu? Yang biasa mutar balik. Nggak usah disebut. Apal, orang-orang Az-Zaitun apal itu. Media elektronik yang tukang balik itu sampai sekarang juga masih mencari data saking kurangnya. Jadi ini lawyer laporkan itu. Itu teroris itu. Orang diterong sampai polisi pun kena perang. Dikumpulkan kekuatan polisi 1.200 personel. Coba hitung itu. Siap. Kereng. Tapi kalau saya sudah datang dielus-elus nggak kereng. Tepuk punggungnya pundaknya sini, naik pangkat. Seneng. Dari TNI pun berdatangan. Tapi agak jauh. Ini semua kena prank. Kalau saya sudah dari awal enggak akan. Karena apa? Dia 3.000, kita bilang melalui surat 10.000 dan datang semua. Kemudian Asmaul Husna, ngeredek semua. Setan saja lari itu. Setan itu kita teropong begini lari. Iblis keliwar-keliwar dengan apa namanya itu yang untuk membuat film itu apa? Kameranya. Iblis itu. Keliling. Nah, sudah selesai.
Semuanya selesai. Ngaku 3.000, yang datang hanya 30 pasang sepatu. Itu bahasa Intelseh. Padahal dia nggak pakai sepatu, nggak apa. Sendal jepit pun kebalik. Saking susahnya mencari, sandal jepitnya itu terbalik. Yang kiri dipakaikan ke kanan, yang kanan dipakaikan ke kiri. Detail dan di shoot semua. Ada datanya. Takut kita? Ittaqullah haqqa tuqatih. Gak usah takut. Begitu saja kok takut. Itu banyak. Nggak akan banyak. 30 itu sudah sangat banyak. Kering laporan itu yang Intel Pantura. Intel Syekh ini ya, bukan Intel Kodim ya. Syekh, ini paling banyak 100 sampai 200. Terus Pak Halim suruh jawab. Paling banyak 50. Oh iya kah? Iya. Begitu masuk 30. Iya, ini nggak ada yang berani. Karena Az-Zaitun sudah diketahui 10.000. Walhasil, kalau kita berbuat baik, siapapun tidak bisa mengalahkan kebaikan. Saudara, itu pembukaan. Intinya, karena tadi kan sudah 1 tahun kan, ini akhir tahun periode pendidikan. Saya mau sampaikan berapa habisnya mengurus pendidikan 1 tahun itu. Yang dihitung apanya? Ya honor-honor, ya alat tulis kantor, kan sederhana, ATK. Kemudian dapur, tapi bukan dapur sekretariat ya, dapur beneran yang mengolah pangan. Listrik, telepon, internet, BBM alat berat, transportasi, pajak-pajak. Pak dengarkan, walaupun nggak terlalu banyak. Dan apa yang Syekh omongkan beberapa bulan yang lalu, ya tidak banyak lebihnya dari 10, tidak banyak kurangnya dari 10 M per bulan. Nah, kita tengok. Ihsan atau honor-honor itu 1 bulan 4 miliar 258 juta 615.318 rupiah. 1 tahunnya, 1 tahun di sini tidak 12 bulan untuk honor-honor ini. Ada yang 13 bulan, ada yang 14 bulan. Berapa jumlahnya? 51 M, 103 juta 388.812 rupiah. Itu untuk honor-honor soknya begitu, gaji. Itu bahasa sok itu. Tapi kan kita tidak ada ajrun, tidak ada gaji, honor-honor saja bahasanya. 51 M lebih. Bagaimana dengan alat tulis? 1 bulan cuma sedikit kalau alat tulis. Hanya 363 juta 694.316 rupiah. Itu untuk alat tulis sebulan. 1 tahunnya 4 miliar. Ini 12 bulan ya. 4 miliar 364 juta 331.768 rupiah. Nah ini dapur. Dapur ini hampir sama dengan honor-honor. Bagaimana dengan dapur? Untuk memberi makan 10.000 orang lebih ini. Ini termasuk yang kerja di perkebunan, persawahan, semua
semua kita kasih makan. Yang 1 hari ya 3 kali, yang setengah hari 2 kali. Itu jumlah untuk dapur ini tidak banyak karena memang menghasilkan sendiri. Harganya di bawah rata-rata. Terjadilah 1 bulannya 3.738.779.695 rupiah dalam 1 tahun yang 12 bulan itu 44.855.356.399 rupiah. Sekarang listrik kita ini besar apa tidak? Enggak besar. 1 bulannya rata-rata cuma 351.646.190 rupiah. Setahun 4.219.754 rupiah ribu. Ulangi, 4.219.754.285 rupiah. Internet, telepon dan internet sedikit. Hanya 18.209.809 rupiah. 1 bulannya hanya 218.517.000 saja. Sekarang yang agak banyak juga BBM untuk mobil dan alat berat. 1 bulan 246.666.667 rupiah. Setahunnya hanya 2.960.000.000 rupiah. Ini yang agak banyak transportasi, khususnya perguruan tinggi, karena kita ada antar jemput dari beberapa kawasan yang jauh. Ini 1 bulannya menghabiskan 442.578.526 rupiah. 1 tahunnya 5.310.942.306 rupiah. Pajak besar, pajak itu. Pajak meliputi PBB, PPH. PPH ini untuk pajak kalau kita balik nama pembelian lahan. PPN dari import barang, kendaraan dan perbankan. Ini pajaknya dihitung 1 bulan 515 juta. 485.701 rupiah. Kalau dalam 1 tahun 6.185.504.410 rupiah. Jumlah per bulan kita memerlukan dana hanya untuk pendidikan. Belum pembangunan dan pembebasan lahan. Jumlahnya per bulan 9.395.649.221. 1 tahunnya 119.790.649 rupiah. Jadi honor-honor atau ya hebatnya itu gaji 42%. Alat tulis 3,6%. Makan dapur 37%. Listrik 3,5%. Telepon internet 0,18%. BBM alat berat dan lain-lain 2,4%. Transportasi 4,4%. Pajak-pajak 5,1%.
Saudara-saudara, kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Semua ini jumlah yang kita dapatkan dari negara itu jumlahnya 36,6% dari anggaran setahun. Luar biasa. Besar. Nah, sehingga kita agak longgar untuk mencari kekurangan yang 63,4% itu. Berapa 63,4%? Per bulannya hanya 6 M. 2 sekian lah. Itu cukup kita ketuk pisang 1 bulan berapa? Sekian. Beras sekian. Ikan sekian. Daging sekian. Jadi enteng. Cuma 6 M sebulan enteng. Mengapa? Karena kita punya keyakinan la haula wala quwata illa billah. Jadi kuat kalau kita yakin pada Allah. Lo bi khail, lo bi quwah, kiim beruhi. Itu kata perjanjian lama. Kata kita la haula wala quwata illa billah. Maka kita tanamkan, kita ini punya kekuatan, 2 macam kekuatan kita itu. Apa kekuatannya 2 macam itu? Quwah ilmiah an-nadhariyah. Jadi 2 kekuatan itu, yang pertama quwah ilmiah nadhariyah. Apa itu quwah ilmiah nadhariyah itu? Yaitu yang pertama, alhamdulillah hujan. Kita mengucapkan alhamdulillah dan tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, stop. Mengapa? Tuhan menurunkan rezeki hujan. Saya ingat pada tahun 84, tatkala saya ada di Makkah dan Madinah, pas ketika itu di Madinah ada hujan, semua orang keluar dari masjid hujan-hujanan. Heran saya, kok pakai jubah, pakai ini hujanan? Kita tanya kenapa ini? Bersyukur ada hujan. Nah, persis hari ini kita bersyukur ada hujan, kita tepuk tangan dan alhamdulillah. Ya, kalau memang ada tampias kacanya belum dipasang. Pak Kiai yang dari 4 pesantren ini
harus berdoa supaya bisa terpasang. Kalau perlu 1 jendela boleh dipasang nanti. Ya, punya 2 power. 1 power kekuatan teori ilmiah dan kekuatan praktek daripada sukarela. Apa itu yang namanya kekuatan teori ilmiah? Semua yang kita lakukan itu ada teorinya berdasar ilmiah. Jadi teori yang ilmiah ini dipraktekkan secara sukarela. Nah inilah mandiri itu. Nah, kalau ada orang yang mengatakan ini itu memang tidak punya kekuatan. Kekuatan kita la haula wala quwata illa billah. Kuwatani, kuwah ilmiah nadhariyah, yang satu kuwah amaliyah iradah. Jadi begitu. Saudara-saudara, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah. Tepuk tangan. Telah membantu pelaksanaan pendidikan sebanyak 36,6%. Terima kasih pula pada saudara-saudara, guru, murid, dan karyawan, petani, karena saudara-saudara ikut dalam sistem mempertahankan kemandirian pendidikan ini. Terima kasih. Dan yang terakhir, jangan lupa terima kasih pada demonstran. Yang kita siapkan, kita sambut sebanyak 3.000 orang itu dengan 10.000. Ternyata saudara tahu diri sehingga datang hanya 30 pasang sepatu. Yang lebih lagi kepada kepolisian, jangan merasa kena prank. Walaupun kepolisian telah diprank oleh orang yang mengaku lembaga tertentu sehingga mengerahkan 1.200 personel. Terima kasih pada kepolisian. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.